Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman semuanya. Sekarang saya membuat latihan soal-soal pretest PPG terbaru. Meskipun video ini sangat-sangat sederhana sekali, semoga bermanfaat dan bisa lulus di pretest PPG tahun 2022. Selamat belajar, semoga sukses. Nomor 1. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah A. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. B. Udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. C. Longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon. D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidik yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah yang D. Nomor 3. Sebagai keterampilan dasar, IPS yang dapat ditetapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan masyarakat adalah A. Memberikan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menangkal unsur-unsur kebudayaan asing. B. Memberi pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki pengetahuan sosial. C. Menanamkan kesadaran kepada anggota masyarakat akan pentingnya hidup bersama. D. Membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah yang D. Nomor 4. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar. A. Rendahnya IQ peserta didik. B. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. C. Pelajaran IPA ditakuti. D. Tidak berminat belajar IPA. Jadi kesulitan belajar IPA itu jawabannya adalah yang B. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. Nomor 5. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. A. Keterampilan membaca lancar. B. Keterampilan membaca cepat. C. Keterampilan membaca nyaring. D. Keterampilan membaca memindai. Jadi membaca permulaan itu adalah yang C. Keterampilan membaca nyaring. Nomor 6. Salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ekonomi kerakyatan terletak pada A. Adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya. B. Adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. C. Kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. D. Kesamaan visi dan misi dalam menghadapi globalisasi. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang B. Nomor 7. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Sebab A. Menampilkan aspek keterampilan secara nyata. B. Memberikan beberapa keterkaitan fakta. C. Mempunyai daya inovasi yang tinggi. D. Memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah yang B. Nomor 8. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal itu berarti manusia memilih dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Dan yang akan terjadi adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. B. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. C. Polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. D. Kerusakan lingkungan dan bencana alam.
Jadi memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Untuk jawaban nomor 8 adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Nomor 9. Dalam kehidupan global sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif bagi siswa dengan uraian sebagai berikut. A. Membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan kelompok. B. Mengekspresikan diri secara bebas nilai. C. Membatasi diri dengan perbedaan yang dimiliki. D. Menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah yang D. Nomor 10. Tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain. A. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan. B. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. C. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun. D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan diri. Jadi jawaban nomor 10, tujuan pendidikan IPS itu membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian adalah A. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. B. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri. D. Integrasi pribadi manusia yakni harkat dan martabat seorang pribadi. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah yang C. Nomor 12. Dalam pengembangan pembelajaran PKN SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Jadi karakteristik siswa anak SD itu adalah jawabannya D. Cenderung bermain sambil belajar. Nomor 13. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yakni A. Tulang pinggang membelok ke depan. B. Tulang belakang membelok ke belakang. C. Tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. D. Tulang pinggang membengkok ke kanan atau ke kiri. Jadi sebutan dari skoliosis yaitu jawabannya yang C. Tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nomor 14. Sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal memahami sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum. A. Mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. B. Memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. C. Mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. D. Menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Jadi sifat dari hukum adalah yang B. Memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Nomor 15. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang. Selanjutnya menjelaskan kerangka karangan dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah A. Menulis terbimbing, B. Menulis bebas, C. Menulis mandiri, D. Menulis narasi. Jadi jawabannya cukup jelas di sini adalah menulis narasi yang D. Nomor 16. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah A. Character building, B. Good citizenship, C. Caring capacity,
D. Expanding community. Jadi tujuan pembelajaran IPS itu adalah yang B. Good citizenship. Nomor 17. Ketika mengajar di kelas agar siswa tidak terjadi kesalahan konsep, maka Ibu Syam mengajak semua anak melakukan peragaan sebagai berikut. 1. Menyediakan sebuah persegi panjang dari kertas origami. 2. Memotong persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. 3. Meminta siswa untuk menghitung banyaknya 1/8 yang terbentuk. Berdasarkan peragaan yang dilakukan semua siswa di atas, Ibu Syam akan mengajarkan bentuk operasi hitung. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. 1 dibagi 1/8 sama dengan 8. Nomor 18. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan kelilingnya adalah 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain adalah 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanami sebidang tanah tersebut adalah, di sini jawabannya adalah C. Ya, di situ ada penjelasannya. Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut. Nomor 19. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengkonsumsi tiap harinya. Zat makanan tersebut berupa A. Mineral, B. Lemak, C. Protein, dan D. Karbohidrat. Jadi jawabannya untuk merawat dan membangun tubuh itu adalah yang C. Protein. Nomor 20. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah. Ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung, hal lain yang perlu diperhatikan adalah A. Mencatat informasi sesuai yang diinginkan, B. Mengamati gestur narasumber, C. Mencatat isi bahan simakan dari awal sampai akhir, D. Mencatat setiap pertanyaan. Jadi, di sini menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah. Jadi jawabannya adalah yang B, mengamati gestur narasumber. Nomor 21. Dalam pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia, maka upaya bela negara sebaiknya dapat memahami bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang mempunyai makna sebagai berikut. A. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman dan tantangan bagi TNI. B. Ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah merupakan ancaman bagi pulau dan daerah yang berkonflik. C. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman dan tantangan TNI dan kepolisian. D. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jadi, untuk nomor 21, ya cukup jelas ini jawabannya adalah yang D. Nomor 22. Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkaran alas, yaitu 28 cm. Maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh adalah berapa liter? A. 17,248, B. 20,248, C. 5,248, D. 18,248. Jadi jawaban untuk nomor 22 adalah yang A. 17,248. Di situ ada keterangannya, silahkan dipelajari. Nomor 23. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Relevansi bidang ilmu, B. Perintah kerja, C. Pemberian sekolah hasil kerja, D. Penilaian diri. Jadi jawabannya yang B. Perintah kerja. Nomor 24. Komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia.
termasuk dalam bidang pendidikan. Komputer sebagai hasil teknologi sangat membuka kemungkinan-kemungkinan besar untuk menjadi alat pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf di atas merupakan paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Naratif, dan D. Campuran. Jadi jawaban untuk nomor 24 adalah yang A. Deduktif. Nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Manusia, tempat, lingkungan. 2. Waktu berkelanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Kurikulum bermuatan lokal. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS sesuai dengan nomor. Jadi jawabannya adalah yang D, 1, 2, dan 3. Nomor 26. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Terkandung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Jadi jawaban untuk nomor 26 adalah yang B. Nomor 27. Sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang bertumpu pada titik pangkalnya. Jika tiga buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan tiga buah sudut. Jika 4 buah garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 6 buah sudut. Jika 15 sinar garis bertumpu pada satu titik, maka akan menghasilkan titik-titik buah sudut. Jadi jawabannya adalah yang C, 105. Di situ ada keterangannya, caranya untuk mencari besarnya sudut yang terbentuk. Nomor 28. Sebuah kardus berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan diagonal ruang 17 cm. Jika tinggi kardus sudah dihitung, maka luas permukaan kardus adalah A. 662, B. 776, C. 828, dan D. 552. Jadi jawaban untuk nomor 28 adalah yang D. Di situ dilengkapi dengan keterangan dan cara mencari luas permukaan kardus. Teman-teman tinggal pelajari selanjutnya. Nomor 29. Sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang bertumpu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 buah sudut. Jika 4 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 6 buah sudut. Jika 50 buah sinar garis bertumpu pada satu titik, maka akan menghasilkan A. 2450, B. 1225, C. 2550, D. 1525. Jadi jawabannya adalah yang B. Di situ ada keterangannya, teman-teman tinggal pelajari. Nomor 30. Hasil bagi bilangan bulat adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan bulat tersebut adalah 36, maka hasil kali dua bilangan tersebut adalah, di sini jawaban untuk nomor 30 adalah yang B, 180. Di situ ada keterangannya. Silakan teman-teman pelajari selanjutnya. Nomor 31. Sebuah bangun jajar genjang PQRS mempunyai sifat-sifat yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dapat dibentuk dari 4 buah titik dengan koordinat P min 3,2, Q 0,4, R 4,4. Maka koordinat titik S adalah, ini jawabannya adalah yang D, 1,2.
Nomor 32. Jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B berangkat pukul 8:05 menit. Dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima dari kota B menuju kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan 53 km per jam. Mereka sudah janjian akan bertemu di suatu tempat. Maka mereka akan bertemu pada pukul A 10:11 menit, B 10:15 menit, C 10:14 menit, dan D 10:17 menit. Jadi jawaban untuk nomor 32 adalah yang D. Di situ ada cara-cara mencari waktunya. Tinggal teman-teman pelajari. Nomor 33. Selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya 26 tahun. Jika 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 40 tahun, maka umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah A 40, B 38, C 35, D 42. Jadi jawabannya adalah A 40. Teman-teman tinggal pelajari, di situ ada cara-cara menghitungnya. Nomor 34. Ongkos parkir mobil atau Y ditarif berdasarkan jam parkir atau X dengan menggunakan rumus Y 3000 ditambah 1500. X dikurangi 1. X lebih besar daripada 1. Maka ongkos parkir untuk 3 jam adalah A 6000, B 4500, C 5000, D 3500. Jadi jawaban untuk nomor 34 adalah yang A 6000. Di situ ada keterangan untuk mencarinya. Teman-teman tinggal pelajari. Nomor 35. Pada saat kita memasak air sampai mendidih, menurut hukum fisika, jika air sudah mendidih maka suhunya A tidak dapat ditingkatkan lagi, B akan terus meningkat sesuai kebutuhan, C menurun secara drastis, D mulai menurun sampai titik nol. Jadi jawabannya adalah yang A, tidak dapat ditingkatkan lagi. Nomor 36. Setelah melakukan penelitian tentang gejala alam biotik, perlu disusun A. Kesimpulan dan saran untuk kegiatan berikutnya, B. Laporan penelitian, C. Sistematika laporan penelitian, D. Kesimpulan hasil penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian itu harus disusun adalah jawabannya yang B, laporan penelitian. Nomor 37. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran PKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif, sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. D. Menyelaraskan bahan ajar dan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Jadi jawaban nomor 37 adalah yang B. Nomor 38. Jika hutan-hutan banyak ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali, maka akan mengakibatkan A. Patahan tanah dan meningkatnya kadar O2, B. Retakan tanah dan menurunnya kadar CO2, C. Kesuburan tanah berkurang dan menurunnya kadar O2, D. Banjir dan suhu meningkat. Jadi cukup jelas, untuk nomor 38 jawabannya adalah yang D. Nomor 39.
Dalam menggunakan media pembelajaran PKN, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah dan kelas tinggi. B. Karakteristik siswa SD. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Jadi cukup jelas untuk nomor 39 jawabannya adalah yang D. Nomor 40. Guru menggunakan metode konstekstual sebagai salah satu syarat agar IPS memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful. Berarti A bersifat logis dan berguna, B menampilkan kasus, C menampilkan fakta, D memenuhi aspek kognitif. Jadi jawaban untuk nomor 40 adalah yang A, bersifat logis dan berguna. Nomor 41. Tuti dan Maria dua kakak beradik, keduanya Putih RW Ratmaja, mantan Wedana di daerah Banten. Meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Sebaliknya, Mario seorang gadis lincah dan periang, tetapi juga mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan perasaannya. Watak tokoh Tuti dalam kutipan tersebut adalah A. Pendiam berhati-hati berpikir logis, B. Periang pemalu lincah, C. Periang berpikir logis berhati-hati, D. Pendiam pemalu dan berhati-hati. Jadi untuk jawaban nomor 41 adalah yang A. Nomor 42. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran. A. PBL, B. PBM, C. Cooperative Learning, dan D. Group Investigation. Jadi jawaban untuk nomor 42 adalah yang B. PBM. Nomor 43. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Jadi untuk jawaban nomor 43 adalah yang C. Nomor 44. Setelah siswa mempelajari PKN akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan A. Tidak mengakui ideologi negara, B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang, C. Menunjukkan sikap hedonisme, D. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Untuk jawaban nomor 44 adalah yang D. Nomor 45. Langkah terakhir membuat taman adalah menempatkan tanaman-tanaman yang kita sediakan sesuai dengan sketsa yang dibuatnya. Tanaman-tanaman hendaknya tidak dalam ukuran yang serupa dan warna senada. Usahakan membuat komposisi yang nyaman dipandang, baik bentuk maupun warnanya. Terakhir, letakkan jembatan rumah gubuk boneka atau kaca sebagai danau tiruan. Pada paragraf tersebut, kata-kata yang seharusnya diawali dengan huruf kapital adalah A. Langkah hendaknya usahakan terakhir, B. Langkah sesuai usahakan terakhir, C. Langkah tanaman-tanaman usahakan terakhir danau, D. Langkah tanaman-tanaman usahakan terakhir. Jadi jawaban untuk nomor 45 adalah D. Nomor 46. Penerapan prinsip belajar secara berkesinambungan pada pembelajaran IPA adalah
A. Diawali dengan menggali konsep, melakukan pengamatan, baru membuat kesimpulan. B. Belajar diawali dengan contoh, baru ke materi yang sulit. C. Belajar materi IPA baru, dilanjutkan dengan diskusi kelompok. D. Belajar materi IPA sepanjang hari sampai menguasai. Untuk jawaban nomor 46 adalah yang A. Nomor 47. Agar siswa aktif dalam pembelajaran bilangan 4 angka, kepada siswa diberikan soal sebagai berikut. Isikan satu angka tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minimal satu kali untuk membentuk 3 bilangan 4 angka yang jumlahnya 9, 5, 3, 6. Maka siswa menemukan banyak jawaban benar. Hal ini dapat mencerminkan pendekatan pembelajaran. A. Open-ended atau diversion. B. Interaktif. C. Scientific. Dan D. Expository. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 48. Dalam kegiatan menganalisis gejala alam abiotik perlu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Merupakan A. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. B. Pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan. C. Pembangunan daya dukung lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan. D. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk generasi masa kini dan masa depan. Jadi untuk jawaban nomor 48 adalah B. Nomor 49. Teori belajar bermakna pada matematika atau meaning theory mendukung penggunaan benda-benda untuk memanipulasi sehingga siswa dapat memahami dari konsep dan keterampilan baru. Seperti contoh berikut. A. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon, 3 pensil. B. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan mengajak siswa menyebutkan secara verbal. C. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan menuliskan simbol angka 3. D. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan gambar 3 mangga, gambar 3 balon, gambar 3 pensil. Jadi jawaban untuk nomor 49 adalah yang A. Nomor 50. Salah satu tujuan IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dengan kegiatan A. Mencari bukti-bukti ilmiah, menafsirkan data, dan merumuskan kesimpulan. B. Merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menyusun kesimpulan. C. Merumuskan latar belakang, mencari dan menganalisis data. D. Mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan membuat hipotesis. Jadi untuk jawaban nomor 50 adalah D. Nomor 51. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari kompetensi dasar tentang mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Eropa. D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Jadi untuk jawaban nomor 51 adalah yang B. Nomor 52. Patino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. 1. Patino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Kedua, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 1. 3. Banyak mata seekor kucing ada 2, sehingga banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 dikali 2. Keempat, banyak kaki seekor kucing ada 4, sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 dikali 4.
Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran A. Problem-based learning, B. Contextual teaching and learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry and discovery learning. Jadi untuk jawaban nomor 52 adalah yang B. Nomor 53. Kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk A. Membangkitkan kesadaran warga negara, B. Memahami kedudukannya sebagai warga negara, C. Mengetahui pentingnya hukum bagi seluruh warga negara, D. Memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi jawaban untuk nomor 53 adalah yang D. Nomor 54. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membuat jalur hijau sepanjang jalan. 2. Membuang sampah ke sungai yang mengalir. 3. Membuat terasering di lahan miring. 4. Mendirikan pabrik di pemukiman penduduk. 5. Memberi pupuk agar tanah tetap subur. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan sesuai dengan nomor. Ini untuk jawaban nomor 54 adalah yang D, 2 dan 4. Nomor 55. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN SD, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan, yaitu A. Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah 1-3 dan kelas tinggi 4-6. B. Karakteristik siswa SD. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Jadi jawaban untuk 55 adalah yang D. Nomor 56. Rembulan. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Dia bermanfaat sekali, B. Rembulan menyinari bumi, C. Engkau tersenyum padaku, dan D. Cahayanya bersinar terang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 57. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah menentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah A. Agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. C. Agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. D. Agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Jadi jawaban untuk nomor 57 adalah B. Nomor 58. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditubuhi lumut adalah A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Pelapukan, D. Pernapasan. Jadi jawabannya adalah C. Pelapukan. Nomor 59. Pendekatan kontekstual erat kaitannya dengan pencapaian aspek keterampilan intelektual karena A. Boleh mengemukakan pendapatnya secara klasikal, B. Boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini, C. Diikutsertakan dalam mengamati jalannya pembelajaran, D. Boleh berdebat sesuai karakteristik pengajarnya. Jadi untuk jawaban nomor 59 adalah B. Nomor 60. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah A. Bapak atau ibu guru tidak senang jika anak-anak membolos. B. Bapak ibu guru tidak marah jika anak-anak membolos. C. Bapak ibu guru akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. D. Bapak ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Jadi jawaban untuk nomor 60 adalah yang D.
Nomor 61. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif dari globalisasi. D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Jadi jawaban dari nomor 61 adalah D. Nomor 62. Dalam merancang suatu penelitian gejala alam abiotik tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik, maka Anda dapat menggunakan A. Alat dan bahan, prosedur kerja yang tepat, metode pengamatan yang terencana dan sistematis. B. Materi praktik, strategi penelitian yang tepat. C. Kisi-kisi pembelajaran dan metode penelitian yang tepat. D. Strategi pembelajaran, metode ilmiah, dan pendekatan pembelajaran. Jadi jawaban untuk nomor 62 adalah A. Nomor 63. Untuk merancang suatu penelitian dengan hasil yang benar dan dapat dipercaya tentang gejala alam biotik dan abiotik, dapat menggunakan alat dan bahan prosedur kerja yang tepat, metode pengamatan yang terencana dan sistematis. Maka perlu dituangkan dalam A. Strategi ilmiah dan pengamatan ilmiah, B. Metode ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah, C. Prosedur ilmiah dan pendekatan ilmiah yang tepat, D. Alat dan bahan yang digunakan harus tepat. Jadi jawaban untuk nomor 63 adalah A. Nomor 64. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa, sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian adalah A. Tatanan ukuran hukum yang menjadi suatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau ketentuan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. D. Integrasi pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seseorang pribadi. Jadi jawaban untuk nomor 64 adalah C. Nomor 65. Bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah titik P 3,5 dan Q 4,6. Maka koordinat titik P dan Q adalah A. P min 5, min 3 dan Q min 6, min 4. B. P 5, negatif 3 dan Q negatif 4, negatif 6. C. P negatif 3, negatif 5 dan Q 4,6. D. P 3, negatif 5 dan Q negatif 6, negatif 4. Jadi jawaban untuk nomor 65 adalah yang A. Nomor 66. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dimiliki adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. C. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sifat selektif di sini jawabannya adalah yang B. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Nomor 67. Diketahui garis lurus dengan persamaan 2Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah A. Y setengah X dikurangi 7. B. Y sama dengan min setengah X ditambah 7. C. 2Y dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0.
D. 2Y ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi untuk jawaban nomor 67 adalah B. Nomor 68. Perhatikan data di bawah ini. 1. Roti berwarna hijau. 2. Matahari bersinar. 3. Air mengalir. 4. Fungsi tumbuh di batu. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah, ini cukup jelas, jawaban untuk nomor 68, 1, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 69. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta, konsep, generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. 4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut yang termasuk fakta dalam konsep IPS adalah nomor. Ini cukup jelas ya. Jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 4. Nomor 70. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk A. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. B. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum yang cukup memadai. C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. D. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Jadi jawaban untuk nomor 70 adalah C. Nomor 71. Terdapat dua buah lampu yaitu lampu B dan C, di mana lampu B menyala setiap 40 detik dan lampu C menyala setiap 1 menit. Berapa kalikah kedua lampu tersebut menyala bersama dalam 15 menit? A. 8 kali, B. 7 kali, C. 9 kali, dan D. 6 kali. Jadi jawabannya untuk nomor 71 adalah B. 7 kali. Nomor 72. Sebuah botol plastik berisi air hampir penuh dan di dalam botol tersebut dimasukkan tabung reaksi, sehingga ada sedikit bagian tabung reaksi yang muncul di permukaan air. Selanjutnya botol itu ditutup rapat. Jika dinding botol bagian bawah ditekan secara kuat, yang akan terjadi dengan tabung reaksi adalah A. Tabung reaksi itu akan melayang di tengah botol karena tekanan rongga udara di bagian atas dalam botol plastik itu. B. Tabung reaksi itu akan terdorong oleh air ke atas sehingga bagian yang muncul di permukaan air semakin panjang. C. Tabung reaksi itu tidak akan berpindah tempat karena tekanan yang Anda berikan itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang D. Tabung reaksi itu akan tenggelam ke dasar botol karena ada air yang mendesak udara di dalam tabung reaksi dan mengisinya. Jadi jawaban untuk nomor 72 adalah D. Nomor 73. Jika diilustrasikan gambar segitiga ABC sama kaki, AC sama dengan BC, dan besar sudut BAC 65 derajat. Selanjutnya dari titik A ditarik garis sejajar BC, sedemikian hingga sudut ACD 45 derajat. Maka besar sudut ADC adalah A 85 derajat, B 45 derajat, C 65 derajat, dan D 110 derajat. Jadi jawabannya adalah C 65 derajat. Nomor 74. Hiasan dinding berbentuk segi 8 beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Jika dari titik tengah segi 8 ditarik garis tinggi sepanjang 2/3 cm, maka luas hiasan dinding berbentuk segi 8 tersebut adalah A 64/3, B 32, C 64,
D. 32 akar 3. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 75. Perhatikan data campuran berikut ini. 1. Larutan gula, 2. Larutan tepung, 3. Larutan tanah, 4. Larutan kapur sirih, 5. Larutan cuka. Berdasarkan data di atas, yang termasuk campuran homogen ditunjukkan nomor. Jadi jawaban untuk nomor 75 adalah B. 1, 4, dan 5. Nomor 76. Fotosintesis pada tumbuhan hijau dipengaruhi oleh faktor internal, misalnya keadaan klorofil pada kloroplas, dan faktor eksternal, misalnya kesediaan air, CO2, dan cahaya matahari. Pernyataan paling benar tentang laju fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah A. Semakin tinggi kadar air dalam tanah, maka semakin tinggi laju fotosintesis. B. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin tinggi laju fotosintesis. C. Semakin tinggi kadar CO2, maka semakin tinggi laju fotosintesis. D. Semakin banyak kloroplas pada daun, maka semakin tinggi laju fotosintesis. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Nomor 77. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan, B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem, C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem, D. Gambar hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi jawaban untuk nomor 77 adalah C. Nomor 78. Pembelajaran operasi hitung bilangan bulat menggunakan kartu hitam putih. Siswa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ambil 3 kartu putih bertanda positif, kemudian akan diambil 7 kartu putih juga. Hal ini tidak dapat dilakukan karena hanya punya 3 kartu putih. Kemudian, ia mengambil 4 kartu putih dan 4 kartu hitam yang bertanda negatif, sehingga ia dapat mengambil 7 kartu putih. Operasi hitung yang ditampilkan pada peragaan di atas adalah A3 dikurangi negatif 7, B3 dikurangi 7, C3 ditambah negatif 7, D3 ditambah 7. Jadi jawaban untuk nomor 78 adalah B. Nomor 79. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan pada mata dengan cacat mata tertentu. Jenis cat mata dan lensa yang harus digunakan untuk membantu penglihatan mata tersebut adalah A. Presbiopi atau cembung, B. Hipermetropi cekung, C. Miopi cekung, D. Hipermetropi cembung. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 80. Dua buah benda, sebuah buku, dan selembar kertas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Selembar kertas itu diletakkan secara tepat di atas buku sehingga menutupi bagian seluruh permukaan buku tersebut. Hal yang terjadi dengan kedua benda itu jika keduanya dijatuhkan dari suatu ketinggian secara bersamaan adalah A. Buku dan kertas jatuh bersamaan meskipun kertas pada awalnya melayang-layang. B. Buku jatuh lebih cepat dan kertas melayang-layang karena buku itu lebih berat dibandingkan kertas. C. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena buku dan kertas itu mendapat hambatan udara yang sama. D. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena kertas tidak mendapat hambatan udara. Jadi jawaban untuk nomor 80 adalah D. Nomor 81. Perhatikan data berikut ini. Nilai 41 sampai 50 sebanyak 8 orang. Nilai 51 sampai 60 sebanyak 6 orang. Nilai 61 sampai 70 sebanyak 12 orang. Nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 4 orang. Median dari data tersebut adalah, ini jawabannya yang B. Di situ ada keterangannya. Teman-teman tinggal pelajari. Nomor 82. Laporan praktik sudah diterima dengan baik.
Namun, untuk menjadikan laporan ini sesuai dengan praktiknya, maka perlu disinkronkan dengan praktiknya. Saran yang perlu diberikan kepada siswa terkait dengan hal ini adalah: A. Laporan memerlukan telaah lagi mengingat masih ada kesalahan. B. Laporan telah diterima dengan baik dan lengkap serta diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. C. Laporan sudah layak dan lengkap sehingga perlu disimpan dengan baik. D. Laporan masih terdapat kesalahan maka sebaiknya tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi jawaban untuk nomor 82 adalah B. Nomor 83. Kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter akan dipagari. Bila biaya memagari itu setiap meternya 1.850.000, maka hanya biaya memagari sebidang tanah seluruhnya adalah: A. 92.500.000, B. 93.250.000, C. 93.500.000, D. 92.250.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Di situ ada cara penyelesaiannya, tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut. Nomor 84. Bapak Roni adalah guru kelas 5 SDN 01 Cilangkap. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong. Dengan suara jelas selama 2 menit, siswa menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah: A. Membaca pemahaman, B. Membaca dalam hati, C. Membaca nyaring, dan D. Membaca permulaan. Jadi jawaban untuk nomor 84 adalah C. Membaca nyaring. Nomor 85. Sejarah merupakan salah satu karakteristik dari pembelajaran IPS. Merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu yang lain karena: A. Peristiwa sejarah menimbulkan ragam hipotesis yang bermuara pada daya nalar dan analisis. B. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. C. Peristiwa sejarah memunculkan pengetahuan baru yang tidak dapat dijadikan rujukan. D. Peristiwa yang tidak menghubungkan dimensi kronologi dalam periode sejarah. Jadi jawaban untuk nomor 85 adalah B. Nomor 86. Suatu tanah sawah berbentuk persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar adalah 8:5. Jika panjangnya dikurangi 3 bagian dan lebarnya ditambah 6 bagian, maka persegi panjang tersebut menjadi persegi. Luas persegi panjang tersebut adalah: A. 360, B. 630, C. 300, dan D. 600. Jadi jawaban untuk nomor 86 adalah A. Di situ ada cara penyelesaiannya, tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut. Nomor 87. Budi akan membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung terbuat dari seng dengan tinggi 24 desimeter. Jika ember tersebut dapat menampung air 3.696 desimeter kubik, maka bahan seng yang harus disediakan adalah: A. 862, B. 1210, C. 1020, dan D. 682. Jadi di sini jawabannya untuk nomor 87 adalah B. Di situ ada cara penyelesaiannya, teman-teman tinggal pelajari. Nomor 88. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Jumlah ukuran keempat sudut dalam sama dengan 360 derajat. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun ruang yang memiliki ketiga sifat di atas adalah: A. Persegi dan layang-layang,
B. Belah ketupat dan persegi, C. Layang-layang dan trapesium, D. Jajar genjang dan persegi panjang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 89. Keluarga Pak Arif menggunakan 4 buah lampu 25 watt, 2 TV 100 watt, dan 3 kipas angin 50 watt, serta 1 buah rice cooker 400 watt. Setiap harinya peralatan tersebut digunakan selama 10 jam. Jika harga listrik 1000 per kWh, biaya listrik yang harus dibayar Pak Arif setiap bulannya atau 30 hari adalah A. 25.500, B. 225, C. 2.250.000 atau D. 225 juta. Jadi jawabannya adalah yang B. Di situ ada cara penyelesaiannya, tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut. Nomor 90. Deretan bilangan berikut yang membuat bilangan tidak senilai. Jadi untuk jawabannya adalah yang B. Nomor 91. Diketahui segi 4 dalam koordinat A 2,1, B 5,1, C 5,7, dan D 2,7. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan A, B, C, D berturut-turut adalah, ini jawabannya adalah yang A. Negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 5, negatif 7, negatif 5, negatif 7, negatif 2. Di situ ada cara penyelesaiannya. Nomor 92. Arif akan mengukur tiang bendera dengan berada 2 meter di depannya. Tinggi badan Arif 120 cm dan memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera tersebut adalah A 1,8, B 2, C 2,2, dan D 3,2. Di situ ada cara penyelesaiannya, tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut. Nomor 93. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan rasa estesis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca berkreasi. Ini berarti bahwa kegunaan sejarah sebagai A. Edukatif, B. Inspirasi, C. Rekreatif, dan D. Instruktif. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 94. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dan volume kerucut. Dengan cara A. Dipilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian menggunakan pasir untuk mengisi kerucut dan dimasukkan tabung sebanyak sepertiga kali. B. Dipilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian menggunakan pasir untuk mengisi kerucut dan dimasukkan tabung sebanyak 3 kali. C. Dipilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi kerucut setengah dari tinggi tabung, kemudian menggunakan pasir untuk mengisi kerucut dan dimasukkan tabung sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi kerucut setengah dari tinggi tabung, kemudian menggunakan pasir untuk mengisi kerucut dan dimasukkan tabung sebanyak sepertiga kali. Jadi jawaban untuk nomor 94 adalah B. Nomor 95. Beragam usaha dunia dalam penegakan hukum bisa dipandang dari banyaknya peraturan serta lembaga HAM. Di antaranya A. Perjanjian tentang hak sipil dan politik atau Covenant on Civil and Political Rights diputuskan PBB pada tahun 1966, walau demikian baru bisa dikerjakan pada tahun 1996. B. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights dengan diputuskannya piagam hak asasi manusia sedunia, maka secara moral mengikat semua negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukannya. C. Konvensi tentang segala bentuk diskriminasi pada perempuan atau Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. Diskriminasi gender berarti perbedaan atas dasar warna kulit. D. Perjanjian Pemberantasan dan Penghukuman Tindak Pidana Apartheid tahun 1973. Apartheid yaitu
diskriminasi atau perbedaan hak-hak kemanusiaan atas dasar jenis kelamin. Jadi jawabannya untuk nomor 95 adalah B. Nomor 96. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan kawan-kawan dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa. Jadi jawaban untuk nomor 96 jenjang afektif itu adalah yang C. Penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasi nilai, dan karakterisasi nilai. Nomor 97, Bu Nani akan mengadakan arisan di rumahnya. Ia membeli sejumlah kue untuk disajikan pada tamu, yaitu 48 buah kue sus, 84 kue dadar gulung, 60 buah kue putu, dan 96 buah kue bolu kukus. Kue-kue tersebut akan disajikan di atas piring sebanyak-banyaknya. Berapakah banyaknya piring yang dibutuhkan untuk menyajikan kue-kue tersebut? A12, B8, C10, dan D14. Jadi jawaban untuk nomor 97 adalah A12. Nomor 98. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna sesuai tahapan perkembangan siswa adalah A. Mengamati PowerPoint, B. Menggambar makanan sehat, C. Kartu makanan, D. Mengamati berbagai makanan sehat. Jadi nomor 98 jawabannya adalah D. Nomor 99. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, dan data objektif, B. Sistematis komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif, C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, D. Sistematika isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi secara objektif. Jadi jawaban untuk nomor 99 adalah C. Nomor 100. Salah satu indikator pembelajaran IPA kelas 5 adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Dina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas. Yang paling efektif adalah A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan, B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan, C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan, D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Jadi jawaban untuk nomor 100 adalah yang C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Demikian video latihan soal-soal pretest PPG tahun 2022, khususnya untuk guru sekolah dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.